يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan pada kesempatan ini kita masih akan mengupas berkenaan cara penyembelihan. Semalam diterangkan dalam postingan saya satu postingan yang bertajuk benarkah binatang sembelihan yang disembelih lebih dari sekali maka secara otomatis menjadi bangkai atau haram dimakan? Jawabannya tidak. Binatang yang disembelih 2 kali itu tidak secara otomatis menjadi bangkai ataupun haram dimakan. Ada kalanya sembelihan yang kedua itu ataupun yang ketiga itu diperlukan, sebab kalau tidak binatang itu akan menjadi bangkai. Contoh yang senang dipahami begini: ketika dalam proses penyembelihan tiba-tiba binatang sembelihannya itu meronta dengan kuat, lalu penyembelihnya itu terkena tendangan kakinya sehingga terpelanting. Maka caranya hendaklah segera bangun dan meneruskan penyembelihannya, jangan berlengah-lengah lagi. Kalau seperti ini yang dilakukan, maka sembelihannya itu sah dan dianggap satu penyembelihan, bukan 2 penyembelihan, sebab dia menyambungnya dengan cara segera. Tapi kalau dalam contoh tadi dia sudah jatuh terpelanting lalu masih sibuk membetulkan bajunya, membasuh lagi pisaunya, membersihkan kainnya yang terkena dari itu tadi umpamanya, baru menyambung penyembelihannya, maka penyembelihan seperti itu bisa jadi tidak sah. Sebab syaratnya penyembelihan yang kedua atau penyembelihan yang ketiga itu syaratnya mesti di awal penyembelihan berikutnya masih ada hayatun mustaqirrah, ya. Hayatun mustaqirrah itu artinya roh fil jasad, ya. Wa ya antakuna rohu bil jasad, binatang itu masih bernyawa, ya, nyawanya masih dikandung badan. Wa ma ibsar wa nutkun, masih penglihatannya masih berfungsi, ya, masih bisa bersuara dengan ikhtiariyah. Pergerakannya bukan pergerakan refleks, tapi matanya masih berfungsi, masih bisa melihat, dan pergerakannya masih pergerakan yang memang dia kehendaki untuk bergerak. Itu tandanya hayatun mustaqirrah. Dan darahnya memancur ketika dipotong, itu tandanya hayatun mustaqirrah. Ketika dalam proses penyembelihan binatangnya itu bergerak-gerak kuat sehingga tadi katanya itu terlepas, sedang disembelih binatangnya bangun berjalan bahkan lari lagi, maka keadaan seperti ini menunjukkan bahwa binatang itu masih ada hayatun mustaqirrah padanya, ya. Masih ada hayatun mustaqirrah, jadi segera tangkap lagi, rebahkan dan sambung penyembelihannya, ya. Kalau ternyata bangun lagi, teruskan lagi. Selagi belum sempurna penyembelihannya, boleh diteruskan penyembelihan yang kedua atau yang ketiga, dengan syarat pada awal penyembelihan berikutnya itu masih ada hayatun mustaqirrah.
Jadi kalau dicontohkan lembunya itu sampai bangun, sampai berjalan, itu tandanya masih ada hayatun mustaqirah, segera direbahkan dan sambung lagi penyembelihannya. Nah, begitu caranya, dan itu halal ya, bukan termasuk penyembelihan yang lebih satu kali yang haram hukumnya menjadikan bangkai, bukan. Ataupun contoh yang lain, kita menyembelih ayam karena tidak biasa menyembelih terlalu ke atas, pisahnya itu yang digesekkan ke lehernya itu terlalu ke atas, sehingga ketika putus ternyata bukan terkena halkumnya ya. Halkumnya itu ke bawah melondeh. Saya pernah melakukan seperti itu, belum biasa ya, tersalah potongnya. Halkumnya itu tidak kena, sehingga ayam itu hidup. Mariknya itu, saluran makanan dan pernafasannya itu sudah terputus. Makan beras keluar lagi sebab sudah terputus, tapi pernafasannya belum terkena. Maka caranya ya harus sembelih lagi, sambung penyembelihannya, tangkap lagi ayamnya, sambung potong halkumnya, dan itu sah. Bukan dianggap penyembelihan kedua kali yang tidak sah ya. Kalau dibiarkan itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan kalau ternyata mati ya. Itu prosesnya, caranya begitu ya. Jadi dapat kita membedakan mana yang dianggap penyembelihan dua kali yang tidak sah, dan mana yang dianggap sah, yang menjadikan binatang itu tetap halal dimakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambung pembahasan ini kepada kitab I'anatul Talibin yang menjelaskan lebih detail lagi berkenaan dengan bab penyembelihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung pada pembahasan halaman 341 dalam kitab I'anatul Talibinnya, juz yang kedua, cetakan Darul Fikri nomor 341. Wa'lam anna dhibhal hayawani al-bardi al-maqduri alaihi biqat'i kulli hulqumin wa huwa makhrajun nafasi wa kulli mari'in wa huwa makhrajut ta'am tahtal hulqumi bikulli muhaddadin. Ketahuilah bahwasanya menyembelih hewan darat yang dapat dikuasai al-maqduri alaih ya. Ini perlu kita pahami, ada hewan darat al-maqduri alaih yang dapat dikuasai, dan hewan darat ghairul maqduri alaih yang tidak dapat dikuasai. Yang tidak dapat dikuasai ini contohnya seperti burung ya. Kita akan menangkap, menyembelih burung yang bukan dalam piaraan kita, burung yang ada di udara. Bagaimana caranya? Ataupun kita akan menyembelih rusa yang sedang kita buru, bagaimana caranya? Ini ada caranya, lebih ringan caranya. Yang pertama kita bahas ini adalah hewan darat al-maqduri alaih yang dapat dikuasai. Dengan cara biqat'i kulli hulkum, dengan cara wajib memutuskan keseluruhan hulkumnya. Hulkum ini makhrajun nafas, tempat saluran pernafasan. Wa kulli mari'in wa huwa majrat ta'am, dan wajib dipotong keseluruhan mari, yaitu saluran makanan. Kedua-duanya ini wajib terputus sepenuhnya ya. Kalau tidak, maka penyembelihannya tidak sah. Bi kulli muhaddadin, dengan menggunakan setiap benda yang tajam. Yujarrihu ghairi azmin wa sinnin wa dhufrin, menggunakan alat yang dapat digunakan memotong yang tidak terbuat dari tulang, dari gigi ataupun dari kuku. Contohnya kahadidin, seperti terbuat dari besi, wakasbin, terbuat dari jenis bambu, yang mungkin kulit bambu. Mungkin ada orang yang pakar membuat pisau dari kulit bambu. Sembilunya itu bisa dipotongkan ayam umpamanya, bisa juga kalau memang bisa digunakan. Wazujajin, dan yang terbuat dari kaca. Kita tak biasa menggunakan alat dari kaca, yang bisa kita gunakan dari besi ya. Wadhahabin, terbuat dari emas. Wafiddatin, dan terbuat dari perak. Artinya segala jenis logam boleh dijadikan alat untuk penyembelihan ini, asal dia tajam. Fayahrumu ma mata
bi thikli ma asabahu min muhaddadin aw ghairihi. Jadi haram hukumnya hewan yang mati disebabkan ditimpa barang berat, baik barang berat itu benda yang tajam ataupun bukan, kambunduka seperti peluru ya, peluru ataupun batu dilempar dengan batu, itu istilahnya bukan yang melukai ya, bukan yang dapat memotong, tapi dengan tindihan itu tidak boleh ya. Artinya kalau kita buat seperti itu, menembak burung umpamanya ataupun rusa ya, kita harus menyembelihnya ya. Artinya setelah lepas ditembak, hewan itu masih ada hayatun mustaqirrah dan kita segera sembelih, maka halal dimakan. Begitu caranya ya. Amma ghairul maqduri alaihi, ini kebalikannya tadi, hewan yang dapat dikuasai. Adapun hewan yang tak dapat dikuasai, bitayaranihi aw siddati adwihi, disebabkan karena ia termasuk jenis hewan yang terbang, segala jenis burung, ataupun karena laju jalannya, kencang larinya umpamanya, wahsyian kana unsian, baik yang tak dapat dikuasai itu merupakan binatang, memang binatang liar seperti rusa, seperti burung yang bukan dalam piaraan kita, au kana insian, ataupun jenis binatang jinak, kajamalin atau jetin seperti unta ataupun kambing, tapi tiba-tiba terlepas talinya hingga susah untuk ditangkap, susah untuk dipotong ya. Ataupun jenis lembu ya. Karena menjadi terganggu emosinya, terlalu banyak orang yang hadir untuk menghadiri penyembelihan umpamanya, kan bisa terganggu juga ya. Akhirnya menjadi agresif, menerkam orang umpamanya, terlepas dari katanya sehingga susah untuk ditangkap. Maka cara penyembelihannya ikut cara yang kedua, bisa saja ikut cara yang kedua ya. Dengan cara bagaimana? Fayahillu bil jarhil mushik binahwi sahmin aw saifin, bisa menggunakan alat yang dapat mematikan, bisa menggunakan panah ataupun pedang ataupun parang dan sesamanya. Jadi mungkin untuk menangkapnya susah sebab agresif, maka orang yang pegang parang itu bisa menangkapnya, niatkan untuk menyembelih, pukul bagian mana saja badannya, mungkin hidungnya, kepalanya, ataupun badannya. Kalau terkena pukulan parang itu ataupun panah itu terus terjatuh dan mati, maka halal dimakan ya. Tapi kalau belum mati, ada hayatun mustaqirrah, wajib disembelih dulu. Summa in adrakahu wa bihayatun mustaqirrah dzabahahu. Kemudian kalau dia masih sempat mendapatkan binatang itu dalam keadaan masih ada hayatun mustaqirrah, wajib disembelih dulu baru halal dimakan. Begitu caranya ya. Jadi itulah diantara penjelasan-penjelasan tambahan dari keterangan yang kemarin. Semoga dapat memberikan masukan lagi pada kita, memulaskan minda lagi kepada kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعو